Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @mememaya. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Nyawa Sedulur. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Selanjutnya aku ceritakan dari sudut pandang Pak Le yang saat itu menemani bule di rumah sakit Ngawi sampai perjalanan menaiki ambulan ke rumah sakit Madiun. Saat itu tanpa banyak berpikir, Pak Le bergegas mengurusi permasalahan administrasi agar bule cepat dibawa ke rumah sakit Ngawi. Pak Le ditemani oleh Bude yang kebetulan rumah Bude tidak jauh dari rumah Pak Le, hanya berbeda kecamatan saja. Pak Le menitipkan bule pada Bude. Yang saat itu Pak Le bisa melihat dengan jelas ekspresi wajah Bude seperti gusar ditinggal berdua dengan bule dalam keadaan lorong yang sepi, tidak ada orang lewat satupun. Padahal saat itu bule tidak sadarkan diri. Membuka mata pun tidak bisa, bagaimana bisa Bude berpikiran bule bertingkah aneh lagi. Singkat cerita, Pak Le berhasil mengurusi administrasi. Cepat-cepat Pak Le menghampiri bule agar segera dibawa menuju ambulan. Namun saat berada di koridor, Pak Le kaget melihat Bude yang ngos-ngosan. Ditanyalah Bude oleh Pak Le, "Ada apa mbak? Kenapa ngos-ngosan?" Tanya Pak Le. Masih dengan sorot mata bergetar, suara pun bergetar dan keringat menetes. Enggak apa-apa," jawab Bude yang sepertinya enggan menceritakannya saat itu. "Oh ya, sebagai informasi, Bude memang orangnya penakut, sangat. Oleh karena itu, Bude jarang sekali menjenguk bule saat tahu bule mengalami kerasukan bertahun-tahun itu. Ambulan bule pun datang. Bule dimasukkan ke dalamnya, ditemani Pak Le dan Bude. Untuk kalian yang menanyakan Titi, Pak Le masih belum tega untuk membawa Titi melihat kondisi ibunya. Titi dititipkan ke Mbak Yu Pak Le dan nenek di rumah. Saat di perjalanan, Pak Le dan bule selalu merapalkan doa. Namun karena Pak Le gelisah, Pak Le mencoba untuk mengusir rasa gelisah itu dengan tengok kanan tengok kiri, berusaha mencari pemandangan lain. Saat Pak Le menengok ke depan, Pak Le melihat sopir itu matanya melihat ke cermin spion dalam mobil. Sepertinya ia melihat sesuatu. Pak Le sudah bisa menebak. Tidak sekali dua kali sopir itu melihat ke arah spion dalam itu. Apalagi sesekali sopir melakukan pengereman mendadak seperti orang yang tidak fokus. Sudah pasti sopir ini melihat sesuatu. Pak Le yakin itu dan bertekad menanyainya saat nanti ambulan tiba di tempat tujuan. 1 jam perjalanan, akhirnya tibalah mereka di salah satu rumah sakit besar di Madiun. Cepat-cepat Pak sopir itu membuka pintu belakang ambulan. Masih Pak Le perhatikan mimik wajah sopir itu seperti ngos-ngosan. Celingak-celinguk memeriksa keadaan sekitar mobil ambulan. Petugas kesehatan IGD saat itu buru-buru membawa masuk ke dalam, ditemani Bude. "Le, nggak masuk?" tanya Bude ke Pak Le yang saat itu memilih tinggal sebentar di luar. Le itu panggilan sayang ke anak laki-laki dalam Jawa. Kalau nduk itu untuk anak perempuan. "Enggak mbak duluan saja, saya tinggal di sini sebentar. Nanti saya nyusul buat ngurus administrasinya langsung." "Ini mbak bawa aja rekam medis Hari. Nanti kalau ditanyai dokter IGD, mbak berikan aja ini." Pak Le menyerahkan stop map berisi rekam medis bule pada Bude. "Ya sudah, jangan lama-lama ya," pesan Bude dan kemudian berlalu. Kini tinggallah Pak Le dengan sopir ambulan yang saat itu lebih memilih menenangkan dirinya dahulu dengan sebatang rokok sebelum kembali ke tempat kerjanya. "Pak, tadi kenapa?" tanya Pak Le. "Saya minta maaf mas, saya nggak ada niatan buat tidak respect dengan istri mas."
jawab sopir itu. Beliau tahu sepertinya itu istri Pak Lek. Iya Pak, santai saja nggak apa-apa. Tapi Pak, saya nggak pernah bilang loh kalau itu istri saya. Bapak tahu dari mana? Tanya Pak Lek mencecar. Sopir itu menghentikan kegiatan menyesap rokoknya dan kembali menelan ludah seperti orang ketakutan. Saya tahu di perjalanan Mas. Saya lihat ada orang lain duduk di samping kursi Mas. Dia sama persis dengan Mbak yang tidur itu. Saya kira itu arwah istri Mas, jawab sopir. Pak, istri saya masih hidup, jawab Pak Lek sekiranya tidak terima Pak sopir itu mengatakan arwah. Iya Mas, saya tahu, tapi saya nggak tahu harus nyebutnya apa. Tapi sosok itu sama persis sama istri Mas. Dia nangis Mas, merangkul Mas. Terus saya dengar, aku titip anak-anak kita ya Pak, Didik Sari dan Rani, biar bisa jagain kamu gantiin aku. Maaf aku gak bisa menuhin janjiku buat nemenin kamu. Aku udah gak kuat. Aku harus akhiri ini sendiri daripada aku membahayakan keluargaku. Pak yang sehat ya, jangan segan-segan untuk cari penggantiku. Anak-anak kita masih butuh sosok ibu, begitupun kamu. Aku pamit ya Pak. Gitu Mas katanya. Saya udah berusaha buat nahan gak nangis, makanya saya jadi gak fokus. Tadi turun cepat-cepat meriksa apa istri Mas masih hidup, ternyata masih. Terus saya bingung, kenapa pamit padahal masih ada. Tapi maaf Mas, jujur saja, saya lihat sosok yang menyerupai istri Mas itu. Di lehernya ada seperti rantai Mas. Rantai itu menyala berwarna biru, jawab Pak sopir. Pak Lek hanya menangis, tidak tahu harus mempercayai atau tidak. Tapi dengan segala kejadian di luar nalar yang sudah ia alami bersama bule bertahun-tahun, rasa percayanya lebih besar terhadap pernyataan si sopir, meskipun batinnya hancur dan menolak pernyataan sopir itu. Buru-buru Pak Lek mengusap air mata yang terus mengenang itu. Ya sudah Pak, makasih ya sudah jujur dengan saya. Hati-hati di jalan Pak, jawab Pak Lek menjabat tangan sopir itu. Kemudian berlalu ke dalam untuk mengurusi bule. Singkat cerita, segala administrasi terpenuhi, namun bule masih harus menunggu di IGD itu untuk kamarnya. Sebagai informasi, bule adalah peserta BPJS kelas 3, di mana ia nantinya tidak mendapatkan kamarnya sendiri. Namun kamar dengan bilik tutup selambu sebagai pembatas. Dan kamar itu berbentuk lorong yang berhadap-hadapan antar bilik. Setelah menunggu kurang lebih 30 menit, kamar bule sudah siap dan akan segera dipindahkan. Oh ya, sebelumnya bule harus menjalani pemeriksaan radiologi terlebih dahulu dan pengambilan sampel darah. Singkat cerita, bule sudah sampai di kamar perawatan. Dipasanglah infus pengganti dan lain-lain oleh suster. Aku tidak bisa menyebutkan apa saja alat medis itu karena keterbatasan pengetahuan. Setelah semuanya rapi dan siap, Pak Lek pamit pada Bude untuk telepon bapak mama di luar. Saat itu Bude mengiyakan karena posisi sebelah kamar bule ada pasien lain bersama keluarganya. Jadi Bude tidak sendirian. Pak Lek pun bergegas keluar untuk menghubungi bapak. Halo Mas, Assalamualaikum. Ini kami udah sampai di rumah sakit X, kata Pak Lek. Waalaikumsalam. Gimana Yan? Di mana posisimu? Kata bapak yang sembari menyiapkan segala peralatan yang diperlukan. Di samping bapak, ada mama yang menggandeng tanganku dengan cemas. Karena itu sudah malam, tidak tega kedua orang tuaku jika harus meninggalkanku sendiri di jam 10 malam. Akhirnya aku diajak, dan aku kembali akan bertemu bule. Entah aku tidak merasakan takut sama sekali. Aku hanya berharap bisa bertemu bule dan Titi. Meskipun saat itu Titi tidak ikut, tapi aku belum mengetahuinya. Ini Mas, di ruangan X, kamar X nomor X, jawab Pak Lek. Ya udah, bentar lagi aku ke sana, jawab bapak tergesa. Ini sudah mulai beralih ke sudut pandangku lagi ya, karena mulai dari sini aku akan terlibat secara langsung. Bapak mengendarai motor dengan cepat. Aku bertanya dalam perjalanan itu pada mama. Mama, bule gak apa-apa? Gak apa-apa Nduk, kamu tenang aja. Nanti di sana jangan nakal lagi.
Kamu diem aja di samping mama ya, jangan deket-deket bule dulu. Jelas mama mewanti-wantiku. Iya, jawabku. 15 menit berlalu, tibalah kami di parkiran rumah sakit. Bergegas kami menemui Pak Lek yang saat itu berjanji untuk menjemput kami di depan gedung rumah sakit. Mas, Mbak, sapa Pak Lek sembari mengelus rambutku. Ayo Yan, cepetan, ajak mama. Karena jarak ruangan bule cukup jauh dari gedung utama rumah sakit itu. Pak Lek sempat bercakap dengan bapak mama tentang kejadian yang dialami olehnya di ambulan tadi. Aku mendengarnya dan kembali aku merasakan ada sesuatu yang salah. Posisi saat itu aku digandeng oleh mama. Di depan kami ada Pak Lek dan bapak. Kami melewati lorong rumah sakit yang di sebelahnya ada halaman seperti taman yang cukup luas. Jam 10 malam tentu sudah gelap. Aku merasakan ada sesuatu yang salah di taman itu. Kemudian aku melihat ke taman. Ada orang berjubah berwarna hitam, memakai tongkat di depannya, sembari keris bercahaya biru terang terbang di samping orang itu. Sama persis dengan yang kulihat di rumah nenek saat itu. Aku memejamkan mata sembari terus berjalan dan membaca ayat suci yang aku bisa saat itu. Tidak menangis karena bagiku tidak seram. Ada yang lebih seram. Sampailah kami di ruangan bule. Mama menangis di sana, Bude pun juga. Aku hanya melihat bule yang masih terbaring. Namun saat itu, posisi di atas kepala bule ada jendela yang cukup lebar. Aku melihat ke arah jendela itu. Kembali aku dapati sosok jubah hitam itu berdiri mengamati kami. Masih tidak aku tangkap wajahnya seperti apa. Ia berdiri paling sekitar 6 meter di luar kamar bule. Aku langsung membalikkan badanku, memeluk kaki bapak dan memejamkan mata. Ada 10 menit aku terdiam seperti itu karena aku merasa semua orang sudah keluar dari kamar bule dan menyisakan bule sendirian di dalamnya. Aku kembali membalikkan badan menghadap ke arah bule. Saat itu aku berinisiatif untuk melihat bule dari balik ke lampu. Hanya melihat saja kok, tidak mendekat. Kusibaklah selampu itu, kembali aku melihat bule yang tidak sadarkan diri beberapa menit yang lalu kini kembali meringis, melotot sambil berkomat-kamit melihat ke arahku. Hal itu membuatku kaget, ditambah ada hal lain yang semakin membuatku takut. Saat itu di sisi kanan dan kiri bule, aku melihat 2 pocong membungkuk, mendekatkan wajah mereka ke wajah bule. Kalian bisa membayangkan kan? Kali itu aku sudah tidak bisa diam. Aku menangis, tapi masih berusaha menahan agar tangisku tidak terlalu terdengar. Bapak, aku mau pulang, Galuh mau pulang, kataku masih memeluk kaki bapak. Dok, kenapa? Kata Bude menjadi orang pertama yang menyadari aku menangis saat itu. Semua orang setelahnya menunduk dan menanyakan hal yang sama pada aku. Aku kecil sudah mengerti salah satu etika bahwa jangan sekali-kali membicarakan hal gaib yang kita lihat di tempat yang sama saat kita melihatnya. Karena menurut bapak, hal itu bisa mengundang yang lainnya untuk datang. Karena sejatinya mereka itu makhluk yang suka eksis, ingin sekali menampakkan dirinya dan membuktikan eksistensinya. Apalagi dengan orang yang sensitif pada mereka. Aku contohnya. Bapak langsung mengerti agaknya dan menggendongku lalu berkata ke semua orang yang ada di sana. Gak apa-apa mbak, Galuh memang kadang sensitif anaknya, apalagi ini kan rumah sakit, kata bapak. Semuanya kaget, termasuk salah satu penunggu pasien samping kamar bule. Melihatku, oh ya, pasien itu adalah pasien kecelakaan dengan kasus kekurangan darah, sehingga harus menerima donor darah yang dipasang seperti infus itu. Karena melihat keadaanku yang semakin kacau, bapak dan mama pamit pulang untuk besoknya kembali menjenguk bule lagi. Singkat cerita, kami tiba di rumah. Bapak kemudian tanya padaku, aku lihat apa? Terus aku menceritakan semuanya pada bapak. Mama tercengang sepertinya kaget. Aku melihat sosok berjubah dan 2 pocong tadi. Aku yakin mama tahu mereka siapa. Karena ekspresi mama yang saat itu seperti orang yang ketakutan, tapi tidak bisa memberitahuku apa yang terjadi. Ya Allah dok, mama enggak nyangka imbasnya ke kamu jadi kayak gini, kata mama. Imbas katanya. Pasti ada cerita di balik ini semua
yang menceritakan adakah hubunganku dengan jin itu. Semua akan terjawab di akhir kisah ini. Udah mak, bukan imbasnya. Kan kamu dengar sendiri kata Arif, Galuh itu nggak apa-apa. Emang udah dari sananya dia kayak gini, bukan karena kamu. Tenang bapak. Tapi lihat pak, Galuh jadi sering bentrokan sama Simba, sama jin-jin Simba juga. Masih dengan menangis. Simba, buyutku jadi. Yang mana dia yang masuk ke bule, sosok pocong atau justru orang yang berjubah itu? Mak, jujur, aku pun tadi juga lihat sama kayak yang dilihat Galuh. Jadi gini, gak ada hubungannya sama Galuh, karena aku sendiri lihat, bukan dia aja. Aku lihat memang ada orang berjubah hitam di luar jendela. Aku juga lihat ada 2 pocong yang mendampingi Sari. Tapi posisi saat itu, pocong itu gak nunduk ke Sari. Yang aku lihat, pocong itu sujud ke orang jubah hitam itu. Jelas bapak. Sepertinya masih ada yang kelupaan dari kalimat bapak. Bapak tahu ada keris biru nggak? Tanyaku. Keris, bapak menjawab. Kamu tahu nak ada keris di mana? Tanya mama seraya memegang pundakku. Ada mak, di samping orang itu, jelasku. Kenapa ya mereka kaget? Kenapa bapak bisa lihat yang aku lihat kecuali keris itu? Cepat-cepat bapak menelpon nenek dengan menghubungi Mbak Ayu Paklik yang saat itu ada di Ngawi. Assalamualaikum Nat, tolong kasih HP-nya ke Mbok sebentar, kata mama. Waalaikumsalam Dok, gimana Sari Dok? Suara nenek di seberang sana. Masih sama Mbok. Mbok, ini aku ada kabar. Mbok masih ingat keris dulu yang pernah Mbok lihat pas kakek meninggal? Yang waktu jasad kakek ditemuin gak ada, tapi adanya keris. Keris yang pernah Mbok simpan, tapi tiba-tiba hilang. Mbok ingat? Tanya mama mencecar. Iya ya Dok, Mbok ingat. Keris yang hilang dulu. Katanya itu punya kakekmu. Kenapa Dok? Jawab nenek. Galuh tahu Mbok kerisnya ada di mana? Jawab mama seperti orang ketakutan. Di mana Dok? Galuh sama bapaknya lihat ada orang berjubah hitam yang mengikuti Sari sampai ke sini, tapi bapaknya nggak lihat ada keris. Galuh yang lihat kerisnya ada di samping orang itu. Jawab mama. Ini gimana Mbok? Tambah mama semakin keras tangisannya. Itu kakekmu Dok. Udah saatnya kakekmu jemput adikmu. Kita pasrahin aja Dok, semua ke Allah. Mbok udah ikhlas Dok. Suara nenek juga terdengar sesegukan. Apa sih maksudnya? Apa arti omongan orang dewasa itu? Mak, kenapa? Bule Sari kenapa? Tanyaku dengan suara lemas. Tanpa jawaban mama, bapak pun kini diam. Singkat cerita, sudah berhari-hari bule berada di rumah sakit. Bapak mama juga berhari-hari bergantian menjenguk. Semuanya normal. Bule Sari juga sudah sadarkan diri. Meskipun kini rambutnya mulai rontok dan berujung botak. Masih kurus, masih juga tidak mau bicara. Itu kabar dari kedua orang tuaku. Karena sejak hari pertama itu, aku belum lagi diajak ke rumah sakit menjenguk bule. Cuman kata bapak, ruangan bule Sari sangat panas. Padahal di bilik sebelah tempat orang kurang darah itu dingin. Sebagai orang awam seperti Pak Lek dan Bude, mungkin mengiranya itu pengaruh cuaca. Atau mungkin kebetulan bilik kamar bule langsung terkena terik matahari dari luar. Padahal penyebab panasnya suasana itu karena menurut bapak yang menjenguk bule, tidak hanya manusia saja. Setiap bapak bergantian menjaga bule, selalu ada mereka yang menghampiri. Mulai dari 2 pocong itu, kera berwarna merah, atau bahkan anak-anak kecil seperti tuyul, namun berkulit keriput berwajah tua, yang selalu datang membawa rombongannya. Ya, lebih dari 1. Seminggu sudah bule dirawat. Bule menjalani kemoterapi untuk pertama kali. Saat itu kanker sudah di stadium 4, sudah menyebar sampai ke organ lain seperti hati dan lambung. Sehingga tidak memungkinkan operasi dilakukan karena justru bule bisa saja tidak bertahan di meja operasi. Oleh karenanya dokter hanya bisa memberikan obat-obatan dan kemoterapi untuk memperpanjang usia bule. Bukan menyembuhkan. Karena memang sudah sangat sulit saat itu untuk sel kanker dihilangkan karena menyebar kemana-mana. Posisi bule sudah tidak bisa duduk, apalagi berdiri.
Setelah setiap minggu Bule menjalani kemoterapi, kini Titik dan Rani untuk pertama kalinya datang ke Madiun. Rencananya mau melihat Bule bersama Mbah dan Mbak Yu Pak Lek menyewa mobil. Tapi karena Rani masih bayi berusia kurang lebih 1 bulan, Rani tidak dibawa ke rumah sakit. Menurut mitos, bayi rentan terkena sawan jika diajak ke tempat-tempat umum, apalagi rumah sakit. Akhirnya mereka berhenti di rumahku, menitipkan Rani dan segala perlengkapan bayinya ke mama. Aku sangat senang saat itu bertemu Titik setelah 2 tahun kami tidak berjumpa. "Titik," teriakku menghampirinya turun dari mobil. "Galuh, ibuku kenapa?" Dia masih menangis. "Bule kuat kok, insya Allah bisa sembuh, kamu yang sabar ya," jawabku. Tidak terasa semua orang menangis saat itu. Melihat bayi berumur 1 bulan yang harus menerima fakta bahwa ibunya berjuang melawan ajal, juga anak berumur 10 tahun yang selalu bertanya di mana ibunya, kenapa ibunya. "Bude, Titik gak mau ibu ninggalin Titik. Titik sayang ibu. Ibu bisa sembuh kan Bude?" tanya Titik pada mama. "Bisa nak, bisa. Titik berdoa terus ya nak sama Allah, biar ibu diberi kesembuhan oleh Allah ya nak," jawab mama masih menangis memeluk Titik. Singkat cerita, kedatangan keluarga Ngawi itu menandakan Bule sudah 3 minggu berada di rumah sakit. Karena memang sudah lama bagiku tidak menjenguk Bule, aku pun ikut bersama bapak, nenek, Titik, dan Mbak Yu Pak Lek. Saat itu sore jam 5 kami berangkat dari rumah. Tibalah kami di rumah sakit itu. Aku bergandengan dengan Titik menuju bangsal Bule. Lagi, aku melihat orang berjubah itu dengan keris. Kali ini ia berada di ujung bangsal kamar Bule. Sesampainya di bangsal, Titik memeluk Bule. Menangis tidak tentu, Bule pun sama. Tidak bisa menggerakkan badannya, namun air mata keluar dari sudut matanya. Aku hanya melihatnya dari kejauhan, di samping bapak. Kembali aku melirik orang berjubah itu, kini sudah tidak ada. Namun, kini aku ganti melihat di tubuh Bule penuh dengan belatung. Darah segar yang menetes dari seluruh badan Bule, juga sosok berambut panjang dengan kaki kurus sangat panjang, badan pendek, wajah kecil, tapi dia memiliki tanduk. Ia melangkahi dan menduduki Bule, memakan perut Bule. Benar, memakannya layaknya burung pemakan bangkai. Ada lagi makhluk dengan mulut seperti bebek, bergigi tajam, tidak memiliki mata, berbadan manusia, menyesap darah Bule. Tentu saja semua itu gaib, tidak semua orang bisa melihatnya, dan pada kenyataannya apa yang aku lihat tidak ada. Namun bapak sepertinya bisa paham. Bapak menutup mataku, aku menangis, bapak pun juga. Kami tahu Bule hanya menghitung hari lagi. Tubuhku bergetar, tapi aku dan bapak memilih dia menunduk. Singkat cerita, karena Titik juga masih sekolah, keluarga Ngawi tidak lama menjenguk Bule. Mereka pulang ke Ngawi setelahnya. Tinggallah Pak Lek di rumah sakit. Saat itu, bapak dan mama ada keperluan usaha yang tidak bisa ditinggal, sehingga sudah 5 hari tidak menjenguk Bule. Malam itu menunjukkan pukul 2 dini hari, bapak menerima telepon dari Pak Lek. Aku pun yang mendengarnya ikut bangun. Karena posisi saat itu, kami bertiga tidur bersama di depan TV. "Assalamualaikum mas." "Mas, sehari mas," jawab Pak Lek menangis. "Waalaikumsalam. Kenapa Yan?" jawab bapak terperajak. "Sehari hilang mas," jawab Pak Lek masih menangis. "Loh, di mana? Kok bisa?" "Iya mas, aku tadi tinggal sehari sebentar ke toilet. Pas aku balik udah gak ada. Tinggal infusnya saja, sama bercak darah bekas copotan infus. Ini aku udah minta tolong suster jaga buat bantu cari. Karena posisi tadi ruang jaga susternya gak ada orang, jadi gak ada yang tahu Sari kemana. Ini di bangsal Sari, kamar juga keisi 4 orang saja. Banyak yang kosong. Ini aku masih jalan mas ke ruang CCTV sama susternya," jawab Pak Lek. "Iya Yan, kamu sabar, tenang. Aku kesana sekarang," jawab bapak meninggalkanku dengan mama di rumah. Kami pun menunggu bapak pulang di rumah dengan perasaan cemas tentunya. Azan subuh berkumandang, terdengar juga motor bapak di depan rumah. Kami langsung menghampiri bapak. Kami melihat bapak dengan wajah pucat dan seperti orang kebingungan. "Pak, gimana pak?" tanya mama.
Sari udah gak masuk akal, Mak. Padahal kata Yanto, sebelum dia tinggal ke toilet, Sari masih dalam keadaan gak bisa apa-apa. Tiba-tiba hilang, dicariin oleh penjaga rumah sakit sama suster ke ruang CCTV dan area sekitar bangsal. Kita akhirnya mutusin buat lihat CCTV. Sari, Mak, Sari jalan ke kamar bayi. Di sana ada susternya, tapi susternya ketiduran sehingga tidak tahu Sari masuk. Pas kami lihat di CCTV, kami menemukan orang botak. Itu Sari. Sari menggendong satu bayi. Dia jilati bayi itu, Mak. Sekujur tubuh bayi itu sambil tersenyum. Matanya melotot dan berkomat kamit. Aku langsung ke sana sama Yanto. Pas kita ke sana, posisi bayi udah dikembalikan, tapi Sarinya masih berdiri memandangi bayi itu terus. Anehnya, Mak, sekarang justru Sari kelihatan sehat. Dia bisa duduk, bahkan bisa jalan lagi. Jelas, Bapak. Hal itu membuat Mama kaget tentunya. Sejak saat itu, aku tidak boleh lagi ikut ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, Pak Le selalu menginfokan kejadian aneh dengan bule di rumah sakit pada Mama dan Bapak. Pernah sehari setelah kejadian itu, bule setiap malam selalu menghampiri pasien-pasien di bangsal itu. Menurut pengakuan dari pasien atau keluarganya ke Pak Le, bule menghampiri mereka hanya memandangi, melotot, menyeringai dan berkomat kamit. Sama seperti yang kudengar, mantra Jawa kuno dan hanya kata ceng cereceng yang bisa mereka tangkap dengan indera mereka. Setiap malam sampai 3 hari berturut-turut seperti itu. Untuk jamnya tidak pasti, karena bule selalu seperti mengelabui Pak Le. Bule melakukannya saat Pak Le tertidur atau saat ke toilet. Masuklah di pengunjung minggu keempat. Kejadian aneh kembali terulang. Menurut Pak Le, saat sudah malam, Pak Le lelah melanjutkan tidur. Tapi tiba-tiba Pak Le terkejut dengan suara suster yang mencari kantong darah untuk pasien yang berada di rak yang ia bawa kini lenyap. Tidak tahu kemana. Dan Pak Le kaget. Saat itu bule tidak ada di kasurnya. Buru-buru Pak Le mencari bule. Saat itu Pak Le tidak memerlukan bantuan karena ternyata bule meninggalkan jejak. Di minggu terakhir bule itu, bule selalu meneteskan air liur. Saat itu Pak Le melihat di lantai ada semacam lendir yang mengarah ke toilet. Saat itulah feeling Pak Le berkata itu bule. Pak Le menuju ke toilet, benar saja. Di dalam sana, bule duduk menaiki kloset duduk, meminum kantong darah itu dengan beringas. Untuk menghilangkan jejak, Pak Le masuk ke toilet, menenangkan bule, membaca ayat kursi. Bule kembali tenang, tapi masih seperti orang kosong. Buru-buru Pak Le membersihkan badan bule dan kembali ke ruangan. Namun tingkah bule tetap terekam CCTV. Suster itu melacaknya dan usaha Pak Le menghilangkan bukti kini sia-sia. Semenjak itu satu ruangan takut dengan bule, bahkan ada yang meminta untuk pindah ruangan. Ada pula yang tega hatinya untuk memulangkan saja bule. Suster-suster di sana pun saat mengecek tensi bule, mengganti infus bule dan lain-lain, selalu memasang wajah takut. Padahal setelah kejadian itu, kondisi bule semakin hari semakin turun. Hingga pada suatu malam di hari ke-34, bule di rumah sakit, bule bisa bicara. Bule menggenggam tangan Pak Le dan mengatakan pesan. "Pak," kata bule. Mendengar istrinya tercinta berbicara setelah sekian lama, Pak Le pun senang sampai tidak terasa meneteskan air matanya. "Iya, Bu. Ada apa, Bu? Bilang saja kamu mau apa?" saut Pak Le. "Pak, aku mau pulang saja. Aku bakal sehat kalau ketemu Titi sama Rani." Bule terbata-bata. Karena permintaan bule dan kondisi rumah sakit saat itu seperti menganaktirikan bule setelah kejadian kantong darah itu. Keesokan harinya Pak Le pun memantapkan hatinya untuk mencabut rawat inap bule. Kembali ke rumah mereka menggunakan ambulan rumah sakit. Karena dikabari oleh Pak Le bahwa bule meminta pulang. Siang itu perasaan bapak dan mama tidak enak. Seakan-akan itu adalah hari terakhir bule. Akhirnya kami pun memutuskan untuk ke Ngawi. Sesampainya di sana, kami melihat keluarga kami sudah berkumpul. Hanya keluarga dan seorang kakek tua yang aku tidak tahu itu siapa. Menurut mama, itu adalah orang pintar yang dulu memberikan kalung jimat pada Titi. Ada Titi dan Rani juga, ada bule di tengah-tengahnya. Pas kami masuk, kami mendapati kakek itu berada di atas bule. Saat kami tiba, semua sudah menangis. Saat itu bule berpesan pada Pak Le
yang terus-terusan menangis. "Pak, nitip anak-anak ya, jaga mereka sebagaimana kamu jaga aku selama ini. Pak, maaf ya, maaf belum bisa tepatin janjiku sama kamu buat terus ada. Maaf belum bisa jadi istri dan ibu yang baik. Pak, udah cukup usahamu buat aku, simpan uangmu buat kebutuhan anak-anak, buat susu Rani, buat biaya sekolah Titik. Pak, aku pamit ya, ikhlasin aku ya Pak. Jangan segan-segan cari penggantiku, karena kamu masih muda, anak-anak butuh penggantiku." Masih dengan terbata-bata dan air mata yang menggenangi wajah kedua pasang jiwa itu. Anehnya, bule seperti tidak lepas. Bule ingin melepas semuanya, tapi seperti ada sesuatu yang menahan. Kakek itu kemudian menyuruh bapak untuk mengambil kambing yang sudah disiapkan sebelumnya. Kambing jantan hitam. Setelahnya kakek itu memantrai kambing itu. Kambing itu berteriak tidak tentu, begitupun bule. Sampai pada akhirnya kakek itu menebas kepala kambing itu. Aneh tapi nyata, kambing itu mengeluarkan darah berwarna hitam pekat. Dan saat kepala kambing itu menyentuh tanah, bule menghembuskan nafas terakhirnya. Pecahlah tangis seluruh keluarga. Antara sedih bule meninggalkan kami dan lega setidaknya cukup untuk bule selama lebih dari 25 tahun mengalami kejadian ini. Keluarga pun segera mengurus pemakaman bule. Menurut adat Ngawi, yang boleh memandikan jenazah bule hanya bude dan mama, yaitu saudara perempuan dan ibu kandung. Karena saat itu mereka shock dan pingsan, begitupun Titik, akhirnya mama memandikan bule. Menurut penuturan mama, saat memandikan jenazah bule, tubuh bule menyusut, seakan-akan mau menghilang. Dan itu terbukti saat menghafaninya pun. Kafan sudah diukur tapi ternyata masih kebesaran. Jasad bule menyusut. Singkat cerita, kami mengurus semua keperluan bule dari pemakaman sampai selamatan ke 40 hari. Dan di saat itu ganti nenek yang jatuh sakit. Saat itu hari ke-40 bule. Titik masih terguncang dan seringkali menangis. Pak Le yang masih berusaha tegar untuk menguatkan anak-anaknya. Meskipun aku tahu jauh di dalam hati, Pak Le lah sosok nomor satu yang paling kehilangan bule. Nenek juga sedikit demi sedikit pulih, meskipun kadang seperti orang bingung melihat fakta anak bungsunya pergi mendahuluinya. Begitupun mama dan bude yang kehilangan adik kesayangannya. Kini mulai tegar kembali. Malam hari pun tiba. Sudah biasa bagi seorang nenek-nenek yang selalu ribet di dapur. Ada saja yang ia kerjakan. Saat itu nenek sedang membuat bubur malam-malam. Tidak seperti biasanya. Saat itu kami menginap di rumah nenek, berkumpul satu keluarga besar. Mama pun mendengar jam 11 malam nenek masih ada di dapur. Mama menghampirinya. Niat hati mau diberitahu untuk segera tidur saja, lanjutkan pekerjaan besok. Semua orang sudah tidur, tapi aku masih bangun saat itu, mengikuti mama ke dapur. Niat hati mau ambil air karena haus. Namun, betapa kagetnya aku dan mama ketika melihat nenek malam-malam membuka pintu belakang dapur. Terjatuh duduk dengan menunjuk ke arah luar, sambil menangis syok. Cepat-cepat mama dan aku menghampiri nenek. Apa yang kami lihat? Kami bertiga melihat ada segerombolan orang berjubah warna hitam, membawa keranda dari bambu yang tidak tertutup kain. Di dalamnya ada jasad yang terbungkus kain kafan. Setiap orang berjubah itu memiliki kera berwarna merah menyala yang duduk di pundak mereka. Dan di belakang barisan orang berjubah itu, kami melihat segerombolan pocong mengikutinya dengan meloncat. Pelan tapi pasti, dan kejadian yang paling menakutkan ialah barisan paling depan ada sosok jubah hitam. Sosok itu lebih pendek dibandingkan dengan yang membawa keranda. Sosok itu memegang keris bercahaya biru. Sosok itu menatap kami dan menodongkan keris itu kepada kami seperti orang yang mengancam. Rombongan itu menuju pohon beringin tua dan kemudian menghilang. Ketika sosok itu menghilang, tubuh nenek kaku. Mama lemes dan aku pun lari memanggil bapak dan yang lain. Saat itu semua orang terbangun dan membawa tubuh nenek yang kaku itu ke dalam kamar nenek. Mama masih syok dan lemas. Tubuh nenek tidak bisa digerakkan, hanya mulut dan matanya saja yang bisa bergerak. Saat aku menangis di samping nenek dengan bude, nenek berkata padaku, "Bule sarimu gak salah, Nduk. Bulekmu kejupuk Sukmane.
karo jin iku mergo ilmu saka mbah buyutmu sing durung sempurna tapi wis ditinggal sedo," sambil terus menangis. Yang artinya, Bule Sari gak salah. Bule diambil jiwanya oleh jin itu karena ilmu dari mbah buyutku yang belum sempurna tapi sudah ditinggal mati oleh pemiliknya. Yang berarti ilmu itu kini mencari pemilik baru. Nafas nenek semakin berat karena nenek juga punya riwayat darah tinggi. Jatuh dalam keadaan shock, apalagi dengan usia renta, memang sangat berpotensi sekali. Malam tepat hari ke-40 Bule, nenek menghembuskan nafas terakhirnya. Tahun 2010, kami harus kehilangan dua anggota keluarga kesayangan kami, Bule dan nenek kami. Singkat cerita masih sama, kami mengurusi pemakaman nenek. Bude dan Mama yang memandikan. Mama mengamati apakah jasad nenek menyusut seperti Bule. Ternyata tidak, jasad nenek normal. Kami juga bertahan di rumah itu selama 40 hari. Kami harus menemani Titi yang kehilangan dua orang terdekat masa kecilnya sebelum ada Rani. Karena saat Titi kecil, Pak Lek sibuk bekerja dan pulang larut sore, sehingga Titi selalu di rumah bersama Bule dan nenek. Tidak bisa kubayangkan bagaimana perasaan Titi saat itu. Tidak ada teman yang mau bermain dengannya, dan kini dua orang tersayangnya pergi dalam waktu yang hampir bersamaan. Setelah 40 hari berlalu, Pak Lek memutuskan untuk kerja di luar kota, sembari menyegarkan pikiran agar tidak terlalu merindukan Bule. Titi dan Rani dititipkan ke Mbak Yu Pak Lek untuk diasuh oleh mereka. Karena Pak Lek tidak mau jika anak mereka jauh dari ibunya, padahal Mama sudah meminta bagaimana jika Rani dan Titi ikut kami ke Madiun. Tapi Pak Lek menolak dengan alasan agar saat Pak Lek bekerja di luar kota, masih ada Titi untuk berkunjung setiap hari ke makam Bule dan nenek. Untuk membersihkan makamnya dan memberikan bunga anyelir kuning di atas makam Bule. Menggantinya dengan rutin apabila bunga kesukaan Bule itu kering. Kami pun menyerah, karena bagaimanapun Pak Lek lah yang berhak atas hak asuh Rani dan Titi saat itu. Setelahnya rumah nenek itu kosong. Sesekali Titi dan Mbak Yu Pak Lek berkunjung untuk sekedar menyapu dan menghidupkan lampu. 7 tahun berlalu, dan Mama masih bungkam tentang bagaimana cerita Bule. Sampai saat itu, aku mendesak Mama untuk bercerita sebenarnya ada apa di balik semua ini. Mama pun menyerah dan menceritakannya padaku secara detail terkait benang merah kisah ini. Menurut Mama diberi informasi oleh nenek. Tragedi ini berawal dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, di mana rumah itu adalah rumah buyutku. Di dalamnya ada buyut, kakek nenek, Bude yang berumur 14 tahun, Mama yang berumur 11 tahun, dan Bule yang berumur 9 tahun. Saat itu buyut memang terkenal sebagai orang yang nakal, hobi bermain judi dan orang temperamen. Sampai pada saat itu, buyut kalah bermain judi dan memiliki hutang yang sangat banyak. Buyut ini adalah ayah kandung dari kakek. Dalam kondisi terpuruk, buyut justru pergi dari rumah dan bertapa di pohon beringin belakang rumah. Di samping pohon beringin itu, dulunya ada goa kecil yang sekelilingnya terdapat sungai kecil. Disitulah buyut bertapa untuk memperdalam ilmunya. Karena saat itu buyut banyak musuh, buyut memperdalam ilmu kekebalan, yaitu rawa rontek. Ilmu yang diyakini masyarakat Jawa sebagai ilmu hitam dengan tingkat kesaktian sangat tinggi, yang membuat penggunanya tidak akan mati meskipun kepalanya terpisah dari badannya, kecuali satu. Pengguna itu bisa mati apabila kepalanya tidak menyentuh tanah alias digantung di atas pohon. Tidak hanya itu, buyut juga membekali dirinya dengan ilmu pesugihan popok wewe. Ilmu pesugihan yang diyakini bekerja sama dengan wewe gombel dengan tumbal berupa nyawa anggota keluarga. Tapi tidak dengan buyut. Saat itu ia melakukannya dengan wewe. Ia melakukan perjanjian dengan jin. Sehingga harga yang harus dibayarkan pun kian bertambah. Jika wewe meminta tumbal salah satu anggota keluarga, jin ini meminta tumbal seluruh anggota keluarga yang berumur 7 tahun untuk menjadi inangnya jika suatu saat buyut meninggal. Buyut melakukan persyaratannya dengan bertapa selama 40 hari dan berpuasa selama 40 hari.
Juga saat di tengah-tengah 40 hari, yaitu hari ke-20 di jam 12 malam, buyut harus menyerahkan tumbal pertamanya berupa kepala laki-laki yang memiliki anak berusia 7 tahun, serta masih terikat hubungan keluarga. Usut punya usut, keluarga Yaya adalah kerabat jauh kami dan masih memiliki benang merah kekeluargaan. Malam itu, sangat kebetulan buyut memergoki Papa Yaya yang pulang melewati kebun telak. Saat itu buyut sudah menantinya di balik ilalang. Kemudian buyut memenggal kepala Papa Yaya di sana. Nenek melihat itu dari balik tembok anyaman bambu. Namun nenek diam karena bagaimanapun itu mertuanya. Dia juga tidak berani jika harus menentang. Keesokan harinya Papa Yaya ditemukan tanpa kepala. Saat itu polisi sudah terlibat. Dan memang karena ini melibatkan dunia supranatural, jejak buyut tidak ditemukan. Aneh tapi nyata. Hanya nenek satu-satunya saksi mata saat itu, tapi nenek tidak berani membuka mulut. Sampai suatu ketika, kepala Papa Yaya saja tidak cukup. Jin itu meminta untuk diberikan tumbal lebih, yaitu kepala anak berusia 7 tahun. Akhirnya 10 hari setelah kejadian kematian tragis Papa Yaya itu, Mama Yaya ditemukan meninggal dalam rumahnya dengan kondisi mata melotot dan badan kaku. Begitupun Yaya. Jejak pembunuhan juga tidak ditemukan. Semua syarat itu kini telah terpenuhi dan tinggal menghitung hari ilmu buyut sempurna. Tapi anehnya, nenek dan kakek hanya tahu di hari pertama buyut melakukan tapa di gua itu. Selebihnya mereka tidak mengetahui bahwa buyut ada di sana, seakan-akan tertutup gerbang gaib. Padahal buyut ada di sana. Di hari ke-35 sejak kepergian buyut dari rumah, kakek mencari buyut ke gua itu. Betapa terkejutnya kakek ketika mendapati adanya jenglot dan keris di gua. Bukan buyut, dan menurut ilmu rawa rontek, jasad penggunanya jika mati akan menyusut menjadi jenglot. Diyakini nenek saat itu buyut tidak kuat. Buyut wafat ketika ia melakukan tapa saat ilmunya belum sempurna. Dan setelahnya, kakek menyimpan keris itu, namun naas, kakek jatuh sakit. Sama seperti nenek, kakek merasa saat malam hari melihat iring-iringan menuju ke pohon beringin. Seketika tubuhnya kaku, hanya beberapa bulan setelahnya kakek meninggal. Setelah kakek meninggal, jin itu diyakini kini mencari inang lagi. Tapi saat itu tidak ada di keluarga kami yang berumur 7 tahun. Paling muda adalah bule yang berumur menuju 10 tahun. Kurang beberapa hari. Saat itu malam hari jam 12 malam, Mama menjadi saksi kisah hidup bule yang baru. Bule tiba-tiba berteriak kesakitan dalam tidurnya. Padahal sebelumnya bule sehat setelah main dengan Mama. Bule berteriak-teriak sampai sekitar jam 3 pagi. Saat adzan subuh, bule tiba-tiba diam, namun dengan mata yang terbuka dan melotot. Bule seperti itu sampai 3 hari, tanpa makan dan minum. Karena ada keanehan, nenek mendatangkan orang pintar yang sama dengan pemberi jimat titik. Orang pintar itu bilang bahwa ia tidak bisa mengatasi bule. Karena sosok yang merasuki tubuh bule adalah sosok jin yang sudah melakukan perjanjian dengan buyut. Sosok jin yang membantu buyut melakukan pesugihan dan memperdalam ilmu rawa rotek. Itu sudah bukan ranahnya lagi untuk menyembuhkan. Saat itu orang pintar itu berpesan agar bule dibawa ke daerah Gunung Kidul. Sempat waktu itu nenek membawanya bersama dengan ayah Pak Kamidi. Saat tiba di sana, orang yang dijumpai nenek itu bilang bahwa jin ini tidak bisa dikeluarkan. Ada 3 cara mengeluarkannya jika memang harus. Yang pertama, jin akan keluar sendiri apabila ia menemukan inang yang sesuai dengan persyaratan, yaitu anak berusia 7 tahun. Yang kedua, jin akan keluar dan dapat dimusnahkan dengan keris yang dipakai oleh buyut. Tapi keris itu menghilang entah kemana. Orang itu mengatakan hanya orang dengan kemampuan khusus yang bisa melihatnya. Orang dengan kesaktian tinggi untuk menarik keris itu, atau anak yang jiwanya masih bersih dan memiliki bakat alami dari lahir. Namun, resiko jika memilih jalan kedua ini adalah bule harus mati. Karena untuk menghilangkan jin harus menghilangkan nyawa bule juga. Cara yang ketiga, jin itu akan hilang dengan sendirinya bersama dengan hilangnya nyawa bule saat ajal dari Yang Maha Kuasa menjemput.
Meskipun dengan resiko akan menghadirkan beberapa penyakit baik medis maupun tidak di tubuh bule, karena jin itu akan merusak tubuh dan jiwa bule seiring berjalannya waktu. Dan cara ketiga adalah cara yang dipilih bule untuk tidak melukai siapapun. Dengan cara itulah ia bisa melihat keluarganya lebih lama meskipun harus menderita sakit sepanjang hidupnya. Sejak saat itu bule tidak pernah mau makan selain daging setengah matang dan apel merah. Hanya itu makanan bule. Bule juga sering melakukan sholat tidak sesuai dengan ajaran agama, sembari merapalkan mantra yang diyakini itu adalah rapalan rawa rontek. Tidak hanya keluarga kami saja, keluarga Mbah Sarmi dan Bu Didit samping rumah nenek juga harus kehilangan anggota keluarganya karena mereka shock melihat iring-iringan keranda itu. Entah apa maknanya, dan di tahun usia 7 titik, jin itu memaksa untuk berpindah ke tubuh titik. Namun bule menahan, entah bagaimana cara ia menahannya. Karena Pak Le telat memberi jimat, titik sempat terluka. Karena usiaku terpaut 1 bulan dengan titik, menjelang usiaku yang ke-7 pun, aku juga mengalami gangguan. Namun karena mama sudah mengerti cerita ini jauh sebelum aku lahir, mama sudah memberikan aku perlindungan dengan mengatakan kepada kakekku Madiun. Mama memintanya untuk memberikan perlindungan lebih. Oleh karenanya aku bisa selamat meskipun tidak dapat kupung kiri. Di usiaku ke-6 menjelang 7 itu, aku sempat sakit tidak kunjung sembuh juga. Itulah yang dimaksud mama sebagai imbas. Karena aku yang seharusnya menjadi inang, para penjagaku menjagaku sehingga jin itu tidak bisa menyentuhku. Oleh karenanya, mengapa aku selalu terlibat? Mengapa aku selalu diberikan penampakan dengan frekuensi yang lebih sering? Karena memang mereka tidak menyukaiku, karena mama sudah membentengiku terlebih dahulu. Mereka benci padaku, tapi tidak bisa menyentuhku. Sekian akhir cerita ini. Hikmah yang kita bisa pelajari bersama, jangan sekali-kali kita melakukan perjanjian dengan jin. Karena dalam agama, kita punya Tuhan untuk kita sembah dan Maha Besar, yang pasti akan mengabulkan doa hambanya jika memang kita bersungguh-sungguh dalam meminta. Sebelum melakukan sesuatu, pikir panjanglah dulu bagaimana dampaknya. Apakah akan merugikan orang lain atau tidak? Apalagi ini menyangkut keluarga, darah daging sendiri. Dan hikmah yang patut kita ambil juga, sayangilah keluarga kita, pasangan kita dengan tulus dan dengan cara yang indah. Sebagaimana yang dilakukan Pak Le kepada bule, yang bahkan selalu setia hingga detik ini. Selalu berkunjung ke tempat peristirahatan bule dengan membawakannya anyelir kuning, bunga kesukaan bule. Bunga yang indah namun bermakna salam perpisahan. Sampai jumpa di kehidupan yang lebih abadi. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.